Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Al-Hidayah Citek Jaya Mulia Serang Baru Bekasi. Ahlan wa sahlan. Serang Baru Bekasi, segenap jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah hak Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang patut kita contoh, kita tiru dan kita ikuti ajarannya, yaitu Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 8 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-24 di bulan Mei 2026, setelah kita selesai menunaikan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah, kita duduk berkumpul bermuajahah di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata kita niat menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan dosa dari Allah, mengharap pertolongan Allah, mengharap keberkahan dari Allah, dan mengharap segala hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, bil khusus zaujatis muha Ibunda Shadiqah binti Haji Irun, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas, dapat beribadah kepada Allah dengan lancar, dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini taklim rutin kita merupakan pertemuan yang ke-402. Baiklah para jamaah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah disambung dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita
Semoga mereka selama berada di alam barzah, di alam kubur, selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah, dijadikan taman Miryaudil Jinan, daripada taman-taman sorga, diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat dan mendapatkan berbagai macam nikmat di alam kuburnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pembacaan Fatihah ini juga untuk kesembuhan kesehatan istri saya yang masih sedang dirawat di RSUD. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majburu bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Tadinya Al-Fakir malam ini akan melanjutkan pembahasan tentang wudu yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun oleh karena kurang lebih 3 hari lagi kita akan memasuki hari raya kurban atau Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, di mana pada setiap tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahunnya sampai datangnya hari kiamat dan 3 hari sesudahnya yang disebut ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah sampai matahari terbenam. Orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, terutama mereka yang mampu, mereka diperintahkan, bahkan bagi yang mampu diwajibkan untuk menyembelih apa nih? Oh, hewan kurban. Dikira itu menyembelih diri sendiri. Menyembelih hewan kurban sesuai kemampuan masing-masing. Yang mampu menyembelih hewan kurban dengan unta, misalnya unta lagi Jawa atau di mana, silahkan sembelih kurban dengan unta untuk 7 orang. Bahkan menurut keterangan dalam hadis bisa untuk 10 orang kalau unta. Kalau enggak mampu dengan unta, mampunya dengan sapi atau kerbau, silahkan sembelih sapi atau kerbau untuk 7 orang. Karena Rasulullah pernah bersama para sahabatnya pada tahun Hudaybiyah, beliau bersama para sahabatnya menyembelih sapi untuk 7 orang atas nama. Kalau umpama berkurban dengan menyembelih sapi atau kerbau tidak mampu, ya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita mampunya menyembelih kambing atau domba, silahkan sembelih kambingnya, tapi jangan kambing orang lain. Kambing kita, kambing orang lain pun nggak apa-apa disembelih, asal dibayar dulu, dibeli dulu. Lalu bagaimana kalau umpama berkurban dengan menyembelih kambing pun atau domba pun masih tidak mampu, tapi ingin di hari raya kurban menyembelih hewan? Silahkan, punya ayam, sembelih ayam, silahkan. Tapi itu tidak mencukupi sebagai kurban. Ini mah saking pengennya berkurban, tapi nggak ada kemampuan. Punyanya cuma ayam, sembelih ayam, kemudian dimasak, kirim dari Cibeduk. Horoy, nggak usah dipikirin, buktiin. Kode. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada malam ini Al-Fakir mohon izin untuk menyampaikan materi ilmu fikih, materi taklim dengan materi tentang kurban. Nah, tentu setiap orang yang akan berkurban wajib hukumnya harus mengetahui hewan-hewan yang sah untuk dijadikan kurban. Wajib mengetahui hewan-hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban pada hari raya kurban dan pada hari-hari tasyrik.
Jangan sampai kita berkurban, menyembelih hewan kurban, tapi menurut hukum agama kurbannya tidak sah. Kalau kurbannya tidak sah, samalah artinya kita belum berkurban. Ibarat kita sholat kentut, baru dapat 2 rakaat kentut, sholatnya sah enggak? Enggak. Nah, orang yang sholatnya tidak sah alias batal, berarti dia sudah menggugurkan kewajiban sholat belum? Belum. Nah, sama seperti itu. Orang yang berkurban, kurbannya tidak sah karena hewan yang dikurbannya tidak memenuhi syarat, maka samalah artinya ia belum berkurban. Adapun hewan-hewan yang tidak sah, lamun cek orang mah henteu sah. Tapi kalau saya udah biasa mengucapkannya sah, karena memang hurufnya huruf shod, bukan huruf sah. Ya, huruf shod, shod dan ha. Shod, ha, sukun patah, soh, tina soha, ya sihu, sihatan, gitu kalau ditasrif. Nah, adapun hewan-hewan yang tidak sah dijadikan kurban, sebagaimana keterangan wala yujzi'u, dan tidak mencukupi. Opo ajepau, hewan yang sangat kurus sekali. Nah, jadi kalau kita berkurban, cari hewan yang gemuk, yang besar, yang banyak dagingnya. Sehingga kalau hewan yang kita kurbankan gemuk, banyak dagingnya, tentu akan lebih banyak orang fakir miskin yang menerima daging hewan kurban. Nah, tidak boleh, tidak sah kita berkurban dengan hewan yang sangat kurus sekali, tidak bergaji. Begitu disembelih nggak ada dagingnya, ada cuma sedikit, cuma kebanyakan tulang. Akhirnya yang dibagikan kepada fakir miskin bukan daging tapi tulang. Ya, terpaksa mereka makan tulang. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian wa maqtu'atu ba'di zanabin. Hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban adalah hewan yang terpotong sebahagian ekornya, buntutnya potong. Itu enggak sah dijadikan kurban. Sebahagian ekornya putus, terpotong. Kemudian au ujunin ubina, atau hewan yang telinganya dihilangkan. Telinganya sengaja dihilangkan. Nah, itu juga enggak sah dijadikan kurban. Wa ingkola, sekalipun dihilangkannya hanya sedikit. Wajatu arojin, dan hewan yang pincang kakinya. Tidak sah menyembelih hewan kurban dengan hewan yang kakinya pincang. Kemudian wa awarin adalah hewan yang matanya pecak, buta sabelah. Itu pun enggak sah dijadikan kurban. Wa marodin, dan hewan yang sakit. Bayinin, dengan sakit yang sangat jelas. Kemudian selanjutnya wala yadurru, dan tidak apa-apa, alias boleh syakku ujunin, menyembelih hewan kurban yang telinganya terbelah, au khorquha, atau robek. Kalau umpama hewan yang akan kita kurbankan hanya sekedar telinganya robek atau belah, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh telinganya putus, itu nggak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wal mu'tamadu adamu ijaza'it tadhiyati bil hamili khilafan lima sahhahu Ibnu Rib'ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat kaul mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, kurban tidak cukup dengan hewan yang bunting. Hewannya hamil, sedang mengandung di dalam perutnya. Di dalam perutnya ada apa tuh? Ya, ada bayi. Bayi kambing tapi bukan bayi manusia. Nah, kalau bayi manusia itu harus dicek itu siapa yang menghamilinya. Nah, jadi kurban tidak cukup dengan hewan yang bunting. Tapi terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Berbeda dengan pendapat yang disahihkan oleh Syekh Ibnu Rib'ah. Artinya Syekh Ibnu Rib'ah mengatakan sah berkurban dengan hewan yang bunting. Ada bunting, ada testing. Boleh. Harganya murahannya, mahalan Pak? Murahannya? Tidak harganya. Jadi berkurban dengan hewan jantan boleh, dengan hewan betina boleh. Lalu bagaimana? Umpama heureuy. Hewan waria, emang ayah, hewan bencong. Ya. Kurang kurban ya. Terusnya sapi awewe misalnya gitu ya. Terus dikunci karena kanyawan nanti sapi teh deudeung. Kumaha? Ya entek wong mah. Apa yang kita ceritakan? Kurban tidak cukup atau tidak sah dengan hewan oh eta hewan geus dipunci ternyata aya orokan. Berarti hewan naon eta? Bunting. Geus dibahas padahal. Tapi bagus. Supaya lebih jelas Jadi enggak sah ya. Para jamaah yang dimulia, tapi kalau menurut pendapat Syekh Ibnu Rib'ah sah boleh. Jadi terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebahagian ulama mengatakan tidak sah berkurban dengan hewan yang sedang hamil atau sedang bunting, alias di dalam perutnya ada bayi itu. Sebab ya makanya kalau kita mau beli hewan untuk kurban ya kepada siapapun, tentu si pemilik hewan dia tahu hewan ini bunting atau tidak. Nah, dan kita pun harus nanya ini hewannya bunting enggak gitu kan. Dan kalau bisa mah hewan bunting mah jangan dijadikan kurban, sebab di dalamnya ada anaknya, biar anaknya lahir dulu gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau najaru tadhiyata, dan seandainya seseorang bernajar untuk berkurban, misalnya apabila orang tua saya sembuh dari sakitnya, saya bernajar besok hari Rabu tanggal 10 Dzulhijjah saya akan berkurban, umpama seperti itu. Berarti kurbannya kurban yang dinajar. Nah, kurban yang dinajarkan status hukumnya menjadi wajib. Oleh karena status hukumnya menjadi wajib, maka yahrumu al-aklu minha. Maka sahibul kurban, orang yang berkurbannya diharamkan memakan daging dari hewan yang dikurbankannya tersebut.
kecuali apabila hewan kurbannya diserahkan kepada panitia penyembelihan hewan kurban di masjid tanpa meminta, tanpa sepengetahuan dirinya, tiba-tiba panitia datang ke rumahnya nganterin 2 kilo, itu lain lagi boleh itu mah halal. Nah yang nggak boleh kita ngambil sendiri atau mesen ya kongkolingkong kayak antri gak imah 2 kilonya. Kayak antri gak imahnya keleperna gitu. Tiba hujan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimu'ibatin au sagiratin au qala ja'altuha udhiyatan fa innahu yaljamu jabhuha wa la yujji'u udhiyatan wa in ukhtussa jabhuha biwaqtil udhiyati wajarat majroha bisorpi. Jadi begini maksudnya, jika seseorang najar dengan hewan yang cacat atau dia najar berkurban dengan hewan yang cacat, kan kalau hewan cacat tadi udah dibahas tidak sah dijadikan seperti pincang kan cacat itu, pecak matana gitu kan, kurus udah dibahas tadi. Nah jikalau seseorang najar berkurban dengan hewan yang cacat atau dengan hewan yang sangat kecil, tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan. Kayak ada umurnya, ada syarat, ada ketentuan umurnya. Kalau domba kan 1 tahun lebih, masuk tahun kedua. Kalau kambing kan sapi 2 tahun lebih, masuk tahun ketiga. Kalau unta kan 5 tahun lebih, ada ketentuan umurnya, gitu kan? Kalau beratnya nggak ada pakai ya? Apa? Kalau beratnya? Oh enggak. Ya tapi kalau berat mah semakin berat semakin bagus, berarti semakin banyak dagingnya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini orang najar berkurban dengan hewan yang cacat atau dengan hewan yang sangat kecil, artinya umurnya tidak memenuhi syarat ketentuan hewan kurban. Nah, atau ia berkata, misalnya begini, aku jadikan hewan tersebut untuk berkurban. Nah, apabila dia mengatakan seperti ini, aku jadikan hewan ini untuk berkurban, maka wajib hukumnya ia wajib menyembelih hewan tersebut, tapi tidak sah sebagai kurban. Jadi bukan sebagai kurban. Jadi penyembelihannya tidak cukup sebagai kurban, meskipun dilakukan pada hari raya kurban, dan hewan tersebut diperlakukan seperti hewan kurban dalam hal pentasorupannya, dalam hal pembagian dagingnya. Begitu. Kira-kira bisa ditangkap nggak nih? Nah, jadi intinya kalau seseorang najar berkurban dengan hewan cacat atau dengan hewan kecil, lalu ia mengatakan aku akan jadikan hewan ini untuk kurban, padahal tidak memenuhi syarat dari umurnya dan sebagainya, ya karena cacat, karena umurnya belum sampai, maka dia wajib menyembelih hewan tersebut. Tapi penyembelihannya bukan sebagai tapi dagingnya wajib dibagikan seperti halnya daging kurban gitu. Namun nggak dapat pahala kurban, jadi sodakoh dapat pahala sodakoh biasa. Karena dalam kitab Fathul Mu'in ini terangkan at-tadhiyatu au al-udhiyatu hiya afdalu minas sodakoh. Berkurban itu kedudukannya jauh lebih afdol, jauh lebih utama, jauh lebih istimewa, jauh lebih besar pahalanya daripada sodakoh pada umumnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala sodakoh yang paling utama, dengan cara berkurban, karena berkurban itu lebih afdol daripada sodakoh biasa. Begitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahrumul aklu
Wa yahrumu dan haram hukumnya. Opo al-aklu memakan. Min udhiyatin dari daging hewan kurban. Au hajin atau daging hadiyu. Wa jabari binajrihi yang menjadi wajib karena dinajari. Nah, jadi oleh karena dinajarkan maka orang yang berkurban atau sohibul kurban diharamkan memakan daging kurbannya. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj, surah Al-Hajj itu kalau nggak salah surah ke-22, adanya di juz 17 kalau nggak salah. Berarti benar kan kalau nggak salah? Kalau nggak salah berarti kan benar gitu kan pemahamannya. Berarti benar-benarnya. Sugan benar ge. Dalam surah 22 surah Al-Hajj juz 17 ayat 28. Allah telah berfirman mengenai hewan kurban. Kata Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Itu kata Allah. Fakulu kata Allah, maka makanlah dari daging hewan kurban yang kamu kurbankan. Artinya orang yang berkurban sepanjang kurbannya kurban sunnah, bukan kurban yang dinajarkan, oleh Allah dihalalkan, dibolehkan untuk memakan daging hewan kurban yang ia kurbankan, tapi dengan syarat tidak melebihi sulusun, tidak melebihi sepertiga. Itu. Kemudian setelah itu kata Allah, wa at'imu, dan berilah makan oleh kalian al-ba'isal fakir, orang fakir yang susah. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang berkurban agar membagikan daging kurbannya diprioritaskan kepada fakir miskin. Karena memang salah satu di antara tujuan disyariatkannya berkurban pada hari raya kurban dan pada hari-hari tasyrik adalah untuk menggembirakan fakir miskin dari kalangan umat Islam agar mereka bergembira di hari raya kurban dengan diberi daging kurban, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Idul Fitri dengan diberi zakat fitrah dan zakat mal. Begitu. Lalu bagaimana orang kaya boleh enggak menerima pembagian daging kurban? Boleh. Boleh. Nah, yang enggak boleh begini. Orang kaya kebagian, orang miskin, orang fakir diabaikan. Enggak boleh. Seharusnya orang fakir, orang miskin itu menjadi prioritas, diutamakan. Mereka lebih berhak untuk mendapatkan daging kurban, walaupun orang kaya juga boleh mendapatkan daging kurban, tapi utamakan yang fakir miskin. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakuriha, dan sedikit lagi udah masuk ke saya. Sedikit lagi. Wakuriha dan dihukumi makruh. Makruh ya, sebatas makruh. Makruh itu kan mala yusabu ala pili wala yuaqabu ala tarkihi. Makruh itu adalah sesuatu yang tidak diberi pahala meninggalkannya dan tidak berdosa mengerjakannya. Contoh merokok. Merokok makruh. Kalau kita enggak merokok, enggak diberi pahala. Poje pahala teu meunang, rokok kita menang. Kita mendingan ngerokok. Ngebul berenya, kau buat jeung kopi mah, mendok kopina. Kau mau ngarokona, ngopina jeung tos daan jeung sop mah wah, mantap banget enak. Pokoknya poho ka itu mah. Ka hutang. Nah, Masya Allah. Nah, jadi sesuatu yang tidak diberi pahala meninggalkannya dan tidak berdosa mengerjakannya. Orang ngarokok itu dosa iya. Ente, ngan alangkah bagusnya kalau yang makruh ditinggal, itu lebih bagus gitu. Tapi nggak berdosa mengerjakannya. Nah, dihukumi makruh li muridiha bagi orang yang mempunyai
tujuan atau bermaksud untuk berkurban. Opo ijalatu nahwi sa'arin, seperti memotong rambut, kumis, memotong kuku, ya. Fi asri Dzulhijjah, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, wa ayami tasrik, dan pada hari-hari tasrik, hatta yudahi, sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Jadi bagi orang yang sudah ada niat untuk berkurban, itu dimakruhkan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Makruh baginya seperti mencukur rambut, memotong kumis, jenggot, apalagi ya, bulu korong mennya, bulu anu dihandap tah, bulu si Abdul Goplak, bulu kelek. Nah, makruh. Jadi enggak haram, makruh. Kalau umpama ini dilanggar, kurbannya sah enggak? Tetap kurbannya sah, tapi kesempurnaan pahalanya berkurang. Tidak sempurna pahala kurbannya karena dia melanggar kemakruhan dalam berkurban. Jadi sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, setelah hewan kurbannya disembelih, baru dia tidak dimakruhkan lagi memotong rambut dan sebagainya. Jadi bukan sampai tanggal 10 sebenarnya, sampai hari tasrik tanggal 13 Dzulhijjah. Karena batas akhir dibolehkannya menyembelih hewan kurban sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ketika matahari sudah terbenam di ufuk barat alias sudah masuk waktu maghrib, maka saat itu sudah tidak boleh lagi berkurban. Demikian pula takbiran di hari raya Idul Adha itu disunahkan dibaca, ya, diulang-ulang setiap selesai sholat 5 waktu sampai tanggal 13 Jul sampai pada asar. Tapi kalau Idul Fitri mah enggak. Begitu sholat Idul Fitri sudah beres dilaksanakan, udah enggak ada takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha masih disunahkan setiap selesai sholat takbiran. Demikian oleh karena sebenarnya pembahasan masih panjang, namun oleh karena waktunya, ya. Misal gini, keluarga saya banyak, misal mampu, ini tapi keluarga saya banyak kan jelasnya 7 orang. Apa bisa untuk keluarga semua? Ya. Bisa aja banyak. Siap. Tadi sudah dijelaskan berdasarkan keterangan hadis. Jadi ada ketentuannya ya. Kalau seekor sapi atau seekor kerbau itu hanya berlaku untuk 7 orang atas nama. Misal nih, saya berkurban seekor sapi atas nama si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Ini yang 7 orang ini terlepas dari apakah orangnya masih hidup atau telah boleh. Nah, 7 orang ketentuannya. Nah, kalau umpama keluarganya lebih dari 7 orang, misal keluarganya ada salosin 12 orang, berarti 5 orang belum berkurban. Nah, boleh dikasih pahala kurban. Nah, boleh. Tapi tetap kurbannya wajib atas nama 7 orang. Namun pahala kurbannya itu boleh, jangankan untuk sekeluarga, untuk seluruh umat Islam sedunia boleh. Itu ada keterangannya. Jadi menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa boleh mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurban. Tapi tetap kurbannya atas nama 7 orang. Namun pahala kurbannya boleh untuk orang lain. Boleh untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat, bahkan untuk umat Islam sealam dunia boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menyembelih 2 ekor kibas, 2 ekor kambing yang besar, yang gemuk, yang bagus tanduknya, yang mulus. Beliau mengucapkan, Allahumma taqabbal
min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini ada hadis ini dalam Sahih Muslim. Jadi boleh kan? Boleh. Tapi pahalanya ya tetap atas nama 7 orang. Pahalanya jangankan 7 orang, sealam dunia boleh. Nah, kata Rasul begini, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan seluruh umat Muhammad. Nah itu menurut para ulama, ini maksudnya adalah ja'ala sawabahu li alihi wa li ummatihi. Saat itu Rasulullah berkurban dengan menyembelih 2 ekor kambing, itu pahalanya beliau hadiahkan untuk seluruh keluarganya dan untuk seluruh umatnya. Begitu. Masuk belum? Jelas belum? Jelas. Udah masuk emang, udah masuk Isya maksudnya. Ya. Baik. Nanti kalau masih ada pertanyaan nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya. Iya, insya Allah ada kopinya ada ya. Ada kopi banyak di warung. Aman. ABC aman. Siap. Korban perasaan. Eta mah anu korban perasaan teka bagian daging hewan kurban. Ngagurutu we. Set deh aing teka bagian. Eta korban perasaan eta. Baik para jamaah, oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Ini jamaah enggak seperti biasanya, banyak biasanya. Ini pada kemana ini? Oh banyak acara, alhamdulillah. Banyak acara berarti ya lancar berarti urusan. Baik, mari kita tutup ta'lim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji aqbata ya jiradal alami ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatim minal fitani wa muhabbatim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.